Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fenya Itika Monika Sari dengan NPM 19080270. Kali ini kita akan membahas praktikum acara 6. Jadi judul acara kali ini adalah hubungan tumbuhan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Tujuan pada praktikum kali ini adalah mengetahui bioritme atau ritme pembungaan pada tumbuhan. Yang kedua, mengetahui bentuk simbiosis pada tumbuhan kacang hijau. Dan yang ketiga, mengetahui adanya gerak pada tumbuhan. Setelah kita masuk ke bioritme pada tumbuhan. Kemudian kita masuk ke simbiosis pada tumbuhan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mengamati bintil akar. Kita akan mengamati bintil akar kacang hijau yang sudah ditanam lama. Pada tanaman ini, bintil akarnya masih sangat kecil karena tanamannya belum tumbuh besar. Selanjutnya kita masuk ke gerak pada tumbuhan. Baiklah, yang ketiga kita akan mengamati pergerakan pada tumbuhan. Contohnya yaitu pada daun putri malu. Pertama-tama kita menyentuh daun putri malu tersebut. Baiklah, kita akan menyentuh daun putri malu ini untuk membuktikan adanya pergerakan pada tanaman. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah bioritme pada tumbuhan. Menurut Campbell dan kawan-kawan 2019, bioritme adalah suatu aktivitas tumbuhan yang dilakukan secara teratur, berkala dan terus-menerus akibat respon tumbuhan terhadap perubahan kondisi lingkungan yang dipicu oleh cahaya matahari, kelembapan, dan suhu. Selanjutnya, menurut Sutoyo 2011, fotoperiodisme adalah suatu reaksi fisiologi suatu organisme antara panjang waktu penyinaran matahari pada siang atau malam hari. Selanjutnya, menurut Sutoyo 2011, fotoperiodisme mampu merangsang pembungaan pada tumbuhan dan dapat dikendalikan oleh fitokrom atau kriptokrom. Fitokrom merupakan jenis pigmen yang berperan pada respon tumbuhan terhadap panjang hari. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tanaman pukul 4 merupakan tanaman hari panjang. Tanaman hari panjang merupakan tanaman yang berbunga apabila terkena penyinaran lebih dari 12 jam sehari. Hal ini sesuai dengan teori Salisbury dan Ross 1992 yang menyatakan bahwa tanaman hari panjang merupakan tanaman yang berbunga apabila terkena penyinaran lebih dari 12 jam sehari. Tanaman hari panjang akan berbunga apabila mengalami fotoperiode lebih tinggi dibandingkan dengan fotoperiode kritisnya. Mekanisme pembungaan bunga pukul 4 terjadi karena adanya suatu respon fototropik. Hal ini sesuai dengan teori Artecha 1995 yang menyatakan bahwa mekanisme pembungaan terjadi karena adanya respon fototropik yang membawa organ fotosintetik dengan dipengaruhi datangnya cahaya. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari yang melimpah untuk membentuk kuncup. Selanjutnya, menurut Artecha 1995, mekarnya bunga pukul 4 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu cahaya matahari, suhu, kelembapan, serta udara. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan simbiosis pada tumbuhan. Menurut Basuki 2013, simbiosis merupakan suatu interaksi yang terjadi antara dua organisme yang hidup berdampingan pada lingkungan yang sama. Simbiosis dibagi menjadi simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, dapat diketahui bahwa terbentuknya bintil akar merupakan contoh dari simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan di antara dua makhluk hidup.
Hal ini sesuai dengan teori Basuki 2013 yang menyatakan bahwa simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa bintil akar terbentuk akibat adanya infeksi dari bakteri Rhizobium. Hal ini sesuai dengan teori Loy-Nanchan 2005 yang menyatakan bahwa bintil akar terbentuk akibat adanya suatu infeksi dari bakteri Rhizobium yang mendapatkan zat makanan dari bekas pengangkut pada tanaman leguminose dan mendapatkan hasil kegiatan dari bakteri Rhizobium yang berupa nitrogen dari atmosfer. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, dapat diketahui bahwa bintil akar terdapat warna merah kecoklatan yang disebabkan oleh adanya pigmen like hemoglobin yang mengandung besi. Hal ini sesuai dengan teori Rao 2004 yang menyatakan bahwa bintil akar terdapat warna merah kecoklatan karena adanya like hemoglobin yang mengandung besi. Kemudian kita masuk ke pembahasan gerak pada tumbuhan. Menurut Wiraatmaja 2017, gerak tumbuhan merupakan gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Selain itu, gerak tumbuhan merupakan gerak pasif karena tidak dapat berpindah tempat. Menurut Wiraatmaja 2017, gerak nasti merupakan gerak tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Gerak nasti dibedakan menjadi fotonasti, niktinasti, tikmonasti, dan termonasti. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa daun putri malu merupakan contoh dari gerak tikmonasti, di mana daun putri malu akan bergerak ketika disentuh. Hal ini yang membuktikan bahwa adanya gerak suatu tumbuhan. Daun putri malu tersebut merupakan contoh dari gerak tikmonasti, yang merupakan gerak yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari luar yang berupa sentuhan. Hal ini sesuai dengan teori Wiraatmaja 2017 yang menyatakan bahwa gerak tikmonasti merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis yang berupa sentuhan atau tekanan.